Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sholat subuh yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mengawali di dalam perjumpaan pada pagi hari ini. Kita selalu bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita. Kita masih diberikan banyak limpahan nikmat, terutama nikmat kehidupan, di mana kita barusan kita dimatikan oleh Allah, kemudian dihidupkan kembali. Mari hidup dan mati kita semuanya lillah. Sebenarnya ayat kauniyah itu selalu melekat pada diri kita, tapi kita tidak merasa. Suppose nganggep bahwa diri kita tadi malam itu mati, enggak ada ya, turu kan gitu ya. Kalau turunnya orang yang tidak berpenyakit, ngeliser badan. Tahu ngeliser ya? Enak tak mules apa kok mules? Angler ya. Tapi bagi orang yang sengsara ya, awake ra karu-karuan pripun? Longkrah kabeh. Sebenarnya itu ayat kauniyah yang diberikan oleh Allah. Nah, oleh karena itu para jamaah, mari kita selalu bersyukur ya, nikmat karunia itu masih diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita ini masih diberikan peluang oleh Allah untuk menata kembali pemahaman kita, dengan kemudian kita ada dalam majelis ilmu pada pagi hari ini. Salawat dan salam teraturkan kepada junjungan kita Khatamil Anbiya wal Mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan penerangan kepada kita, yang memberikan petunjuk kepada kita, dan mudah-mudahan kita nantinya oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Ta'ala kita digariskan untuk kita bisa meminum al-khawtnya Rasulullah SAW, yaitu telaga Rasul, yang mana nanti yang akan memberikan pun Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada kesempatan pagi hari ini saya akan sampaikan babul amri biqitalin an-nasi hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelumnya mungkin untuk pekan depan saya izin ya,
izin karena saya harus ke Malaysia presentasi tentang anak angkat, ya, hak waris anak angkat antara Malaysia dengan Indonesia. Dan kebetulan memang itu fak saya, dan insya Allah di Kedah itu katanya Malaysia Utara. Selama saya di Malaysia tidak pernah ke Kedah, tapi qadarullah ini Kedah ini saya bisa ke sana pada pekan ini. Dan Kedah itu terkenal memang Islamnya kuat. Kedah, Kelantan itu Islamnya kuat. Bapak-bapak, insyaallah saya segitu ya. Pada kesempatan kali ini, bab ini membuktikan bahwa di dalam Islam itu tidak sekedar kita itu hanya ibadah mahdhah saja. Jadi juga berbicara kaitannya dengan qital. Qital itu apa loh? Perang. Ya. Kalau sudah urusannya menyangkut masalah kalimatut thayyibah wa kalimatus syahadatain, maka tidak ada hal yang bisa merintangi kalau perintahnya perang. Nah, itu ya. Hanya saja di dalam peradaban yang ada sekarang ini memang dengan sengaja, ya, dengan sengaja penguasa-penguasa yang ada sekarang ini membungkam kaitannya dengan persoalan-persoalan al-qital kaum muslimin, ya, yaitu peperangan, kewajiban memerangi seseorang yang kemudian melawan la ilaha illallah. Karena sesungguhnya dua kalimat ini, syahadatain ini adalah, kalau bahasanya sekarang kan ngetren dengan politik, ya. Jadi sebenarnya kalimat dua itu maknanya juga politik, Pak. Kok politik gimana, Pak? Kita diperintahkan oleh Allah ataupun kita secara pribadi dengan kesadaran sendiri, gimana maknanya? Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah. Maknanya apa itu ilah itu? Kalau Kitab Tauhid mengatakan la ma'buda illallah. Siapa yang harus disembah? Allah. Siapa yang harus ditaati? Allah. Siapa yang ditaati? Allah. Siapa yang ditunduki? Allah. Sehingga kalau panjenengan baca Al-Quran, maka panjenengan akan mendapatkan innas salati pribun wa nusuki wa mahyaya wa mamati untuk siapa? Lillah. Sekarang kita tanya pada diri kita masing-masing, betulkah yang kita sholat tadi, yang kita beraktivitas, kehidupan kita, ya, dan kematian yang kita akan temui itu betulilah enggak? Itu yang tahu panjenengan semua, ya. Hanya saja fenomena peradaban yang sekarang ini bergeser, Bapak. Artinya bergeser dari konsep ilahiyah ini. Wong dari awal, dari akhir ya, kaitannya dengan kematian. Wong takut mati, ya dah. Halo, jenengan takut mati mboten? Tenane. Lek Pak Rudi rabi ping pindho ya. Iya, itu pasti mati, ya. Disenangi atau tidak, disukai ataupun tidak, maka kita pasti mati. Nah, itu loh ya. Pastinya pasti. Hanya kapan nih orang ngerti. Nah, inilah yang perlu kemudian kita perhatikan. Jangan kita ini kenapa kita ini di dalam Al-Quran diingatkan, carilah kehidupan dunia seakan-akan kalian kemudian hidup selama-lamanya. Tapi kalau kau kaitan dengan ketaatan kepada Allah, maka apa? Gimana? Seakan-akan kita
besok itu mati. Gitu loh ya. Iki malah terbalik. Ya. Nek nyari kehidupan dunia, pikirlah besok itu mati, gak ono kesempatan meneh, iya kan? Halo. Sehingga ngelembur di Hais, pokoknya serba terbalik ya. Lah oleh karena itu majelis beginian ini Bapak, dan orang yang bicara begini enggak banyak loh. Loh betul, enggak banyak. Mergane apa? Wedi apa? Wedi karepe dhewe. Ya. Loh betul. Ya. Jadi keniscayaan Bapak, wa mahyaya, kehidupan ini. Betulkah kemudian setiap aspek yang kita jalani itu kemudian karena lillah atau karena kemudian ingin mencari pamoritas? Apa pamoritas itu? Nama, status, kedudukan, sebutan, ataupun kemudian kaitannya dengan jabatan. Mari kemudian kita tengok orang yang cari jabatan sampai ngidek kepalane koncone dianggap memfitnah orang lain sampai mengatakan apa? Itu adalah keniscayaan. Dia harus tersingkirkan dari saya. Kemudian apa? Saya harus. Kan gitu ya? Apa ngono ki sing berbicara begitu? Partai-partai itu loh. Ngerti nggih? Partai-partai Machiavelli yang kemudian apa? Yang ada dalam demokrasi. Coba jenengan lihat itu. Ya, kita harus menang itu. Caranya gimana? Pokoknya apapun yang kita ini harus lakukan. Ya, kan begitu. Ngomongnya apa? Melemahkan yang lain, kita harus mendominasi. Itu yang terjadi Bapak. Ini kemudian apa? Kehidupan itu yang kemudian apa? Kalau kita tersisihkan dari sesuatu yang kemudian apa? Dari konsep robaniyah, konsep ilahiyah yang ujung-ujungnya ngedol iman. Ujung-ujungnya ngedol iman Pak Ghazali ya. Mari saya bacakan hadis ini. Ini nyata betul ini. Hadis sahih dari Bukhari Muslim yang kemudian apa? Yang mesti harus kita pelajari. Ya. Babul amri bi qitalin nasi hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bab kaitannya dengan perintah. Ya, babul amri bi qitalin yaitu untuk memerangi an-nasi yaitu manusia hatta yaqulu sampai mereka itu berkata la ilaha illallah. Kenapa pada waktu perang Musailamah al-Kadzab ya Khalid bin Walid memerintahkan pasukannya ya itu pun dengan azan. Demikian pula kepada Malik yang tidak membayar zakat. Kalau dia kemudian mendatangi itu, menyaut itu, maka apa? Maka batal perangnya, Bapak. Oh ternyata perang itu ada adabnya ya. Ada. Dalam Islam ada. Tidak asal bunuh saja. Enggak boleh. Seperti halnya melawan orang munafik. Ya, orang munafik itu enggak boleh langsung dihabisi, enggak boleh. Ya, kecuali kalau orang munafik itu nyata-nyata mereka di sana, kemudian apa? Mereka walaupun tidak ada di tengah-tengah medan, tapi dia di belakangnya musuh, kemudian kedapatan di situ, ya maka boleh dibunuh boleh. Kemudian yang lainnya lagi, kalau kemudian dia dijadikan mata-mata, karena hukum mata-mata itu boleh dibunuh. Jasus itu loh. Kalau bahasane kepolisian intel. Lek nginteli wong mukmin ya, itu boleh, hukumnya boleh. Ini loh Saudara. Lah oleh karena itu apa? Itu ditetapkan dalam syariat. Hanya saja persoalannya kaum muslimin saat sekarang ini banyak yang enggak paham terhadap syariat ini. Ya. Jadi kalau orang yang kemudian melontarkan ya seperti saya begini, wah ini ekstrim. Hadisnya ada. Jenengan ingin tahu
Rasulullah itu selama di Madinah perang berapa kali? 72 kali. Loh, 72 kali Pak Ghazali. Nah, coba sekarang hitungan 13 tahun dibagi 72 kali, pirang bulan sekali perang. Mungkin itu menjustifikasi. Enggak, ini ada riwayatnya. Ya, ada riwayatnya Pak. Jadi Rasulullah SAW di Madinah itu setiap hampir 3 bulan sekali keluar perang. Ya, jangan dikira kemudian kita ini diam, kita ini berdoa kepada Allah sajalah. Nah, enggak begitu. Dengan tumpahan darah yang kemudian apa? Itu betul-betul apa? Rasulullah sendiri yang lakukan itu. Ini loh. Jadi terlalu dini orang mengatakan Islam itu moderat, Islam itu apa? Damai. Loh, di dalam Islam syariat itu ada, damai itu ada. Ya, setelah perang jadi kemudian damai itu ada kok syariatnya. Tapi jangan sampai orang yang jelas-jelas kemudian memusuhi Islam dari kalangan orang-orang kafir itu kemudian apa? Mereka terus kemudian apa? Melakukan itu. Ya, kita pun ya kita berdoa kepada Allah saja, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Hidayahnya apa? Perang. Artinya apa? Artinya ditunjukkan itu ideologiku, itu prinsipku. Kalau kamu kemudian apa? Ngutek itu wani piro. Wani pironya apa? Kowe mati atau saya mati. Begitu. Lewong saiki enggak ngono. Ojo wani ya. Sudah. Ini saudara. Hadisu Abi Bakrin wa Umar. Hadis dari siapa ini? Langsung dari Abu Bakar dan Umar. Ya. Radhiyallahu anhuma qala Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana hadis ini juga dapatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah itu adalah seseorang sahabat Nabi yang selalu ngintil Rasulullah. Ngintil apa? Ngikuti. Di mana ada Rasulullah, disitulah. Hanya saja begini, ngintil di rumahnya juga ngintil ya enggak. Ya, di majelis-majelis dimanapun Rasulullah SAW berada itu, maka di situ itu ada Abu Hurairah. Sehingga kenapa dikatakan Abu Hurairah? Apa Abu Hurairah itu apa? Kucing. Kucing itu ngendel gak? Ngendel. Ini saudara. Qala Abu Hurairah radhiyallahu an, telah berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, lama tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika diwafatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana Abu Bakrin, dan di situ kemudian ada Abu Bakar radhiyallahu an, wa kafara man kafara minal Arab. Ya, maka di situ maknanya wa kafara man kafara itu adalah sebagian orang Arab itu apa? Itu telah kafir. Artinya Abu Hurairah menyebutkan pada saat di situ ada Abu Bakar, artinya khalifah yang pertama yang kemudian setelah sepeninggalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat itu, kemudian apa? Di mana di situ dinyatakan wa kafaro, ya, mengkafaro minal Arab. Jadi di antara sebagian orang-orang Arab itu kafir, murtad. Ya. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka kemudian berkata Umar, kaifa tuqatilun nas? Ya. Bagaimana? Ya. Kamu kok mau memerangi orang gitu ya. Oleh Umar ditanya begitu, ya. Ditanya, kenapa kok kamu kemudian mau memerangi ini? Sedang mari kemudian kita tengok. Umar itu adalah sahabat yang tegas, ya. Tapi pada saat itu pun kemudian apa?
pada saat itu pun itu kemudian masih mempertanyakan, kenapa Abu Bakar itu kemudian kamu kemudian itu memerangi manusia? Ya, apa jawabannya? Mari kita jadikan pelajaran ini. Jadi kalau mungkin orang yang kemudian mereka itu betul-betul ganas katakanlah terhadap pemahaman Islam, tapi suatu ketika kemudian apa, dia pun kemudian akan mempertanyakan ini. Ini sebuah pelajaran. Ya, seorang Umar mempertanyakan aktivitas yang kemudian dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kemudian pelajaran yang kedua, ternyata Bapak Ibu-ibu ya, di dalam Islam itu yang sekarang juga nggak banyak difahami, Abu Bakar di sini tidak sekedar nama sahabat Nabi. Ingat itu ya. Tidak sekedar nama sahabat Nabi, tapi dia adalah khulafaur rasyidin. Siapa itu khulafa? Siapa itu khalifah? Apa itu namanya? Maknanya khalifah, pengganti. Pengganti apa Pak Ghazali? Nubuah? Bukan. Pengganti kepemimpinan ummah. Ya. Bukan pembawa risalah, tidak. Tetapi apa? Pengganti, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kepemimpinan umat. Ya. Berarti Rasulullah SAW itu tidak hanya sekedar nabi, tidak. Tetapi apa? Dia juga pemimpin umat pada saat itu. Sehingga tumpuan semuanya bagaimana keputusan Rasulullah SAW. Sehingga saya tadi mengawali ya, kenapa Rasulullah SAW masa hidupnya, saya sampaikan kepada panjenengan, Rasulullah SAW menyelesaikan sebuah perkara yang itu di luar ataupun di dalam, itu kemudian apa? Itu tidak lepas dari kaitannya dengan peperangan. Ya. Kenapa? Karena menyangkut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan sampai hanya la ilaha illallah saja. Ya, karena ada sekarang ini orang yang membawa hanya mengatakan, oh yang menjadikan petunjuk saya hanya Al-Quran, hadis tidak. Ya, mungkin kalau panjenengan pernah mendengar Isa Bugis. Isa Bugis itu kalau bahasa Arabnya bukan Isa Bugis, tetapi apa? Yaitu ingkarus sunnah. Ya, ingkarus sunnah itu apa? Tidak mengakui yang namanya hadis. Hadis itu ucapan Muhammad. Ya, bukan dari Allah. Sedangkan Al-Quran menyebutkan Allah bahwa apa yang ada pada diri Muhammad illa wahyu yuha. Tidak ada lain kecuali kemudian apa? Wahyu. Perkataannya Rasulullah SAW pun kemudian apa? Itu merupakan implementasi wahyu. Ini saudara. Jadi ada kalangan yang ada sekarang ini, mereka itu adalah orang-orang yang kemudian apa? Orang-orang yang tidak meyakini yaitu yang namanya sunnah, sehingga dikatakan ingkarus sunnah. Sekarang juga ada yang kaum yang istilahnya tidak ingkarus sunnah, yaitu talabi, ya, talafi itu orang yang kemudian apa? Berkata-kata Al-Quran sunnah, tetapi apa? Mempraktekannya secara real keliru. Ya, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ternyata apa? Ternyata orang yang bodoh, orang yang suka kemudian apa? Orang yang suka kemudian itu ngapusi, itu dianggap ulil amri minkum. Itu kaum talafi, dan itu ada dalam peradaban yang ada sekarang ini. Dan ini betul sabdanya Rasulullah SAW, akhir zaman itu ada du'atun min abwabi jahannam. Mereka menyeru, tetapi yang diseru bukan petunjuknya Allah, tetapi apa? Mereka mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Hati-hati Bapak. Dan itu sudah berkeliaran di sekitar panjenengan semuanya. Ini saya sampaikan, dan memang harus saya sampaikan. Ya, dua masjid Abu Sa'id, dua. Ya, ciri-cirinya pun kemudian apa katanya Rasulullah SAW? Kulitnya sama dengan kalian, dan lidahnya pun sama dengan kalian.
Berdalil Pak Ghazali, berdalil. Ini sudah. Saya lanjutkan, apa yang kemudian dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an terhadap apa yang kemudian dipertanyakan oleh Umar bin Khattab. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh. Nah, ini apa namanya? Abu Bakar kemudian memberitahukan, ya, sungguh katanya, ya, umirtu an uqatilan nas, ya, hatta yaqulu la ilaha illallah faman qalaha faqad asama minni ma lahu wa nafsahu illa bihaqqihi. Maknanya begini. Jadi Rasulullah SAW itu pernah berasa, aku diperintahkan oleh apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala an uqatilan nas, untuk kemudian memerangi manusia, hatta yaqulu, sehingga, ya, mereka manusia itu apa? La ilaha illallah. Yaqulu la ilaha illallah berarti apa? Mengakui bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Pertanyaannya begini, loh Pak Ghazali itu kan mengakui tapi nggak mau melakukan salah satunya. Saya mau tanya, betulkah dia mengakui kalau kemudian perintahnya yang menciptakannya dia kemudian apa? Membangkangnya? Batal. Karena yang namanya iman, ya, yang namanya iman, 3 perangkat ini harus ada, Bapak. Perangkatnya apa? Pertama, bilqab. Ya, ini rangkaian 3 ini tidak boleh pisah. Kalau pisah maka nanti macam-macamnya akan muncul, itu nanti saya sampaikan, ya. Kalau kemudian apa? Maka iman baru dikatakan iman itu kalau hatinya, lisannya dan amalnya ini sama, baru dikatakan itu iman. Kalau dalam hadis dinyatakan tasdiqu bil qalb wa iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih, atau wal amalu bil arkan. Mawal iman, mawal iman. Inilah makna kaitannya dengan iman. Jadi kalau kemudian nanti, kenapa Al-Quran juga menyebutkan kalau orang yang kemudian mereka itu walaupun yakin kepada Allah, kemudian yakin kepada hari kiamat, tapi tidak yakin yang lainnya, dikatakan oleh Allah gimana? Hafal enggak jenengan surat Al-Baqarah itu? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Gimana ayat ini? Barang siapa yang mereka itu iman kepada Allah, ya, wa minan nasi, dan sebagian manusia yang kemudian mereka mengatakan kemudian apa? Iman kepada Allah dan yaumil akhir, tapi Allah mengatakan apa? Wa ma hum bimu'minin. Allah sendiri yang mengatakan, ya, wa ma hum bimu'minin, maka dia bukan termasuk orang-orang mukmin. Dan inilah kemudian Ibnu Katsir menyatakan orang munafik itu sesungguhnya dia itu apa? Israru bil kufr. Apa israr itu? Sirri itu apa? Menyembunyikan. Menyembunyikan apa? Kekafirannya. Wa idharul iman, dan dia menunjukkan, wah aku kalau iman. Lah ini senada dengan apa? Senada dengan apa yang diperintahkan, apa yang kemudian ditunjukkan oleh Allah. Wa idzalakul ladina amanu, gimana? Qalu amanna, ya kan? Wa idza khalau ila syayatinihim, dan ketika kemudian mereka bersama-sama dengan kaumnya setan-setan, ya, apa yang kemudian dia bicarakan? Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya aku itu bolokmu, bersama kamu, dan saya di saat itu adaptasilah. Hanya gurau. Inilah sifat orang munafik. Ya. Jadi kalau
ini tidak, ketiga saat ini tidak satu, maka jatuh pertama apa? Jadi munafik. Munafik ini pun kemudian apa? Fasik. Hati-hati ya Pak, jangan sampai kita jadi orang fasik. Apa Pak Ghazali fasik itu? Kalau tidak amal Quran juga ditunjukkan bagaimana sifat orang fasik itu. Di dalam surat apa lagi? Ya Al-Baqarah lagi. Ya. Atau di dalam surat apa itu? Surat. Kalau di dalam surat Al-Baqarah, yukhadi'una Allah walladzina amanu, maka mereka menipu Allah dan Rasulnya dengan orang-orang mukmin. Itu fasik. Ya. Tidak sesungguhnya keimanan yang ada pada dirinya, tapi kemudian apa? Dia munculkan karena apa? Karena dia ingin menjaga apa? Kekafirannya, bukan keimanannya. Di dalam ayat yang lainnya pula Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan, ya, di dalam surat Al-Hasr, ya. Gimana Al-Hasr itu? Setelah kemudian kaitannya dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Allah yang memberitahukan kaitannya dengan tingkah laku mereka. Kefasikan itu ternyata apa? Mereka melupakan Allah. Hati-hati. Ya, wis ngerti tapi apa? Allah dilupakan. Wis ngerti tapi apa? Enggak mau menjalankan. Nah, ini bahaya. Ini saudara. Ya. Demikian pula lebih-lebih orang musyrik, orang kafir. Orang musyrik itu kemana? Dia juga meyakini Allah, tapi kemudian apa? Juga meyakini yang lain. Berarti apa? Bukan hanya saja kemudian, tidak hanya saja kemudian orang yang kemudian apa? Mereka itu wis kontra dengan Allah, punya Tuhan yang lain. Allah tidak masuk, bukan itu. Tetapi apa? Orang yang juga meyakini Allah itu juga berkuasa, tetapi yang lain juga berkuasa. Sehingga dulu pernah saya sampaikan kepada panjenengan, hati-hati lek panjenengan loro. Kan kita ini tipe-tipe orang penyakit. Artinya kena sakit gitu loh. Ya. Kemeng, saya mau tanya, lek pas kemeng jenengan ingat kepada Allah enggak? Wele kemudian apa? Yang agak berat begitu. Bahasane ngene, aku ora mari-mari piye. Ya, sedang ternyata rahasia sakit itu Bapak Ibu-ibu ya. Kalau kita ini sabar, kita ini kemudian apa? Menerima, ikhlas. Ternyata dengan kesabaran dan keikhlasan itu akan hanguskan dosa kita. Kok iso Pak Ghazali? Ya Allah sendiri. Ya berdasarkan lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kebanyakan manusia kan nggak begitu. Kamari-mari, anu cak, tombo kon si fulan iku dingene edok cespleng. Lha ya ta? Pernah jenengan datangi gitu pada waktu sakit? Tombongun kono lho. Jenengan kan suka suntik-suntik toh ya. Nggone dokter maksudnya. Nggone Pak Wahid. Lho itu bisa syirik, bisa. Jangan dikira. Gimana dikatakan syirik? Aku lek ra nggone dokter iku ra mari kok. Disuntik dokter itu, aku apa? Mari. Syirik berarti. Syirik. Syirik besar atau kecil Pak Ghazali? Gede. Oh. Berarti kita hati-hati, iya. Ya. Jadi penyakit datangnya dari Allah, dawanya dari
Allah. Kita ini loh, maaf ya, obat ya. Jenengan kalau kemudian aku minum iki ben mari, ini juga apa? Salah, kata-kata salah sirik. Ya. Terus pripun, Pak? Pak Mardianto. Karena dodolan pil iki. Ya. Lo bisa sirik itu. Ini wasilah, semoga Allah memberikan dakwah wasilah ini. Kok domen Pak Ghazali? Ya memang begitu, kalau kita ingin kemudian apa? Tidak tersesat. Setan itu loh ya. Setan itu sedikit saja itu sudah bangga untuk menyesatkan kita. Kenapa? Untuk kemudian kita ini tidak menjadikan tauhid kepada Allah. Gitu ya. Iya. Sehingga orang bertauhid itu dimusuhi manusia itu apa? Ya wajar. Mari kemudian kita tengok. Itu juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah SAW berbicara tentang sosial, ditentang nggak Rasulullah? Terkenal al-amin, bijaksana, arif. Tapi tatkala menyatakan la ilaha illallah, apa yang terjadi? Manusia terpecah. Ya, ada yang mengikuti, ada yang kemudian memusuhi. Dan kita digambarkan pada masa Rasulullah SAW, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah menyatu enggak? Tidak. Tokoh-tokoh yang kemudian pada masa itu merupakan paman-pamannya kemudian apa? Terpecah. Ya, yang kita kenal dengan Abu Jahal, yang kita kenal dengan Abu Sufyan. Itu saudara, belum yang kemudian apa, Al-Mughirah dan lain sebagainya, ya, yang dibunuh oleh sama budak hitam Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena mereka kemudian apa ini? Dan betul Al-Quran memberitahukan siapa atau penentang tauhid itu. Kalau dalam Al-Quran jelas sekali. Kemarin kan sudah saya perintahkan untuk membaca surat Al-A'raf ya. Artinya sekalian, siapa penentangnya? Mala'ul ladina min qaumi. Ternyata apa? Pemuka-pemuka kaum. Dan itu setiap peradaban begitu. Wis ditunjukkan oleh Allah. Iya, tinggal kita sekarang ini. Kita ini di pihak mana? Dan maaf apa? Orang-orang yang sekarang ini kemudian berkumpul dengan Roy Bidah itu nggak jauh dengan tuannya. Maaf, kalau itu ada anggota atau kemudian warga Muhammadiyah yang di situ, yang sekarang mau dicalonkan capres itu, saya katakan di gendeng. Lu betul di CMM saya nggak pantas, nggak tahu kitoh. Kok keras Pak Ghazali ini? Lu iya, kitohnya Muhammadiyah, amru bil ma'ruf, kaitannya dengan dakwah kita ini. Ya, jadi ban serep gelem. Ya. Apa yang kemudian mereka kehendaki? Ya, supaya suaranya Muhammadiyah itu kemudian terpecah. Sekarang ini loh sudah terpecah-pecah. Perang ini Pak Ghazali, ya ini perang. Perang pemikiran maksudnya. Loh, perang itu mesti apa kemudian harus dodor? Enggak. Ya, kita salah tatkala kemudian perang itu kemudian mesti harus bawa senjata perang. Kalau sekarang ini ya perang pemikiran sudah berlalu. Perang yang namanya apa? Virus baru selesai. Enggak kerasa toh? Perang virus. Corona itu loh. Perang Pak Ghazali itu. Iya. Itu senjata biologi, Bapak. Ya. Pada akhirnya kita pun syariat kita diporak-porandakan, kita bengkerengan karepe dhewe. Lah gitu. Jamaah jenengan juga ana sing gak balik meneh. Loh, ini fakta ini, ya. Ini saya sampaikan kepada panjenengan. Kalau dulu saya mengatakan kemudian ini perang, saya hanya ngomong konspirasi. Ya. Wujude loro Pak Ghazali. Ya.
Saudara, tapi saya nggak ngomong tentang rumah sakit, nanti panjang ya. Ada rahasia sendiri. Saya lanjutkan, nggak rampung-rampung. Oh, nggak rampung tenan ya. Apa yang kemudian dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya, aku diperintahkan untuk kemudian memerangi manusia sampai mereka berkata tidak ada ilah, tidak ada yang patut disembah, yang diibadahi, yang ditunduki kecuali Allah. Ya. Kecuali Allah. Ya. Illa bihaqqihi, dengan sebenar-benarnya. Ya. Sehingga di situ dinyatakan, ya. Sehingga kemudian di situ dinyatakan bahwa, ya, sampai-sampai kemudian apa? Orang-orang yang mereka itu, ya, orang-orang yang mereka itu kemudian mengatakannya terjagalah harta dari dirinya, ya, dariku kecuali dengan haknya, itu apa? Itu kaitannya dengan kembali kepada syariat Allah. Jadi dirinya boleh dibunuh, hartanya bisa diambil, itu dengan haknya Allah, dengan ketetapan yang telah diberikan oleh Allah. Sehingga inilah nanti di dalam riwayat-riwayat yang lain, apa yang harus kemudian kita jalankan haknya Allah, dan apa kewajiban kita yang harus kemudian kita jalankan. Itu yang kemudian kita ini harus paham. Dan sekarang ini kondisi umat nggak paham kewajiban dan nggak paham itu haknya Allah. Itu persoalannya. Sehingga tatkala agamanya dikaplok kanan kiri, usjarno kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dapat hidayah. Sesuk eneh ngono neh. Ya, bolak-balik kemudian apa wis wonge gak apa-apa jarnoe engko mari ngono bengkerengane apa akan tukaran. Kita ini adalah moderat, kita ini kemudian apa harus tegas, kita ini harus apa gegeran karepe dhewe, bukan kemudian apa oh kalau itu diganggu, kalau itu nih maka apa totoane mati. Nggak ada yang berpikir begitu. Sekarang apa? Sudah berpikirnya mencari selamat. Ya. Sedang keselamatan yang sesungguhnya apa? Keselamatan yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Kematian yang sesungguhnya yang kemudian apa? Yaitu kematian yang diridhai oleh Allah dengan husnul khatimah. Ya, seperti pemahaman terbaliknya lagi itu kemudian apa? Orang mati dalam perjuangan dalam Islam dikatakan konyol. Lu ya kan? Konyol itu mati. Nggak ada kata konyol dalam Islam. Ya, ini saudara. Nah, oleh karena itu apa? Oleh karena itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kemudian menyatakan, ya, faqala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, wallahi la aqatilanna man farraqa bainas shalah wa zakah. Sampai kemudian apa? Begitu tegasnya Abu Bakar, wallahi demi Allah, saya akan perangi mereka yang kemudian apa? Memisahkan antara sholat dengan zakat, antara syariat dengan zakat, antara aktivitas kita menyembah kepada Allah dengan zakat. Tegas amat. Ya. Hanya saja perkataan Abu Bakar ini tidak langsung diperangi, enggak. Tapi apa? Disurati dulu. Ngirim utusan, surati, mengingatkan, Anda orang muslim, maka Anda harus membayar zakat. Anda adalah umatnya Muhammad, jangan menjadi apa? Nabi. Karena tidak ada apa? Nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disurati. Jangan dikira Musailim Al-Kadzdzab tidak diperingatkan. Ini saudara. Malik bin Marwan kemudian apa? Bukan khalifah, ya. Malik yang kemudian apa? Mereka menguasai daerah tertentu yang kemudian pada akhirnya kemudian dibunuh oleh Khalid bin Walid, ya. Itu juga kemudian apa? Di warning, ya. Tidak langsung tidak. Artinya apa? Itu ada peperangan di dalam Islam. Dan maaf, hal yang seperti ini pun kemudian apa? Tidak difahami oleh umat.
Pada akhirnya kemudian apa? Mengatakan syariat Islam kejam. Syariat Islam apa? Ini. Ataupun mungkin karena nggak punya ilmu. Mosok toh Islam ngono. Ini yang banter-banternya di antara kita. Ini saudara. Saya lanjutkan. Jadi tatkala kalau kemudian memisahkan antara sholat dan ini, maka apa? Maka Abu Bakar menyatakan fa innal zakata haqqul mal. Karena sesungguhnya zakat itu haknya apa? Harta. Artinya kalau punya emal, maka hak harta itu kemudian apa? Harus keluar zakatnya. Karena dalam konsep Islam harta itu miliknya Allah. Dan itu hanya dititipkan kepada manusia, kepada kita. Sehingga kenapa di dalam Al-Quran itu dikatakan khud min amwalihim. Kenapa itu perintahnya perintah itu khud, ambil. Berarti maksa Pak Ustaz. Iya. Ya. Jadi jenengan ketemu karo wong sugih, jangan kelu lidah panjenengan wis zakat kurung. Lu betul. Kalau saya di Malang ketemu wong Arab-Arab niku, ku tak ngono nih. Ngene iki omah gede ini dizakati kurung. Ya. Selalu gitu. Sesuk ini tak gitu kan lagi. Ya, pada akhirnya iya Ustaz. Iya itu dizakati kurung. Ya. Terus kalau punya dagangan saya ini saudara. Ya. Artinya jangan keluh, jangan kemudian kita ini apa menjaga diri. Oh, kok kita menyinggung ya? Jangan, kita menyelamatkan dia. Jadi kita mengingatkan itu bukan kemudian ngelek-ngelek dia, tidak saudara. Ya, tetapi apa? Mengingatkan supaya dia kemudian apa terselamatkan pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ya, dan kita berpahala yang mengingatkan. Iya berpahala. Tapi biasanya wong Jawa, piye? Wong Jawa rasa sungkannya didahulukan daripada perintahnya Allah sehingga terbalik. Terbalik. Saya lanjutkan ya. Wallahi lau ma nauni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la qataltuhum ala man'iha. Maka kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar dan perhitungannya itu kemudian apa? Itu kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi lau mana'uni anaqan ya. Jadi itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demi Allah, seandainya mereka tidak menyerahkan 1 ekor kambing betina saja. Berarti apa ini? Zakat apa ini? Zakat ternak. Ya. Yang mereka biasa kemudian apa serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. La qataltuhum ala ma'iha. Maka akan saya perangi dia kemudian apa? Karena dia apa? Menolaknya untuk membayar zakat ternak tadi. Sampai begitu tegasnya. Iya. Kenapa? Karena kalau kemudian sholat kemudian zakat tidak ditegakkan, maka kemudian apa? Meruntuhkan apa yang dia lakukan sholat tadi apa? Omong kosong. Allahu Akbar. Mungkin ambil lagi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia minta petunjuk dari Allah, tapi setelah diberikan petunjuk enggak mau dengan petunjuk tadi. Apa yang terjadi? Nah, ini bakalan tersesat. Dia ingin tidak mau tersesat, dia sendiri yang menyesatkan. Ya, ini saudara, sehingga kenapa Abu Bakar Siddiq mengingatkan, mungkin dia alpa, mungkin dia apa lupa, dia kemudian mungkin lalai, paling banternya lalai. Ya, maka apa yang kemudian disampaikan oleh oleh Abu Bakar, la qatalahum, ya, la qataltuhum, ya, ala ma'iha, ala man'iha. Jadi saya akan perangi mereka ya ala man'iha, atas penolakan membayar zakat tadi.
Qala Umar, "Fallahi ma huwa illa an qad sarahallahu sadraka Abi Bakrin." Sampai pada akhirnya dengan ketegasan Abu Bakar ini, maka kemudian apa Umar mengatakan, "Demi Allah, sungguh Allah telah melapangkan dada Abu Bakar." Artinya apa? Oh, betul-betul karena tidak hanya kemudian apa? Karena kedudukan sebagai khalifah untuk kemudian apa? Untuk menjaga yang namanya risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW saja tidak, tetapi apa? Lapang betul untuk menyerahkan semua aktivitas kehidupannya untuk apa? Rasulullah SAW karena risalah tadi. Ya. Terus kemudian apa yang dikatakan oleh Umar? Fa'araftu annahul haq. Maka saya faham ya, apa yang dilakukan oleh apa? Oleh Abu Bakar adalah sebuah kebenaran. Ya. Ini saudara. Jadi tatkala kalau kemudian kita ini enggak faham, maka menanya, kemudian kalau sudah dijelaskan berdasarkan apa? Hadisnya Rasulullah, maka sesungguhnya dia harus kemudian apa? Ruku dan sujud. Sudah dijelaskan yang namanya apa? Al-Quran, maka dia harus ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jangan keliru. Karena manusia sekarang ini ruku dan sujudnya tidak kepada Allah, tetapi apa? Kepada tokoh. Tokoh ngomong gini, oh ya itu tokoh profesor itu, dokter itu, ya. Dokter profesor nggak ada gunanya sama sekali. Nanti di yaumil kiamat tidak dikatakan kamu sudah dokter, enggak. Kamu profesor, tidak. Tapi apa? Kamu orang yang taat kepada Allah atau tidak? Apa yang kalian kerjakan? Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil zakah. Jadi kalau panjenengan ingin kemudian mendapatkan yang lebih jelas lagi, panjenengan buka Sahih Muslim dan Bukhari, yaitu apa? Di dalam kitab zakat babul wujubil zakati, yaitu di dalam bab mengenai wajibnya membayar zakat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan, Pak? Silakan. Nggih. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya kalau tidak mempercayai tentang Allah? Dia itu sakit, lalu pergi ke dokter bersembuh. Saya bilang itu karena Allah, tapi dia tidak percaya. Itu karena dokter menemukan dokter itu. Bagaimana cara mengarahkan? Ya. Pertama, secara ketauhidan itu dia musyrik. Kemudian kedua, karena ini lahan dakwah. Pak Ghazali, musyrik yang sudah musyrik itu apakah kita juga harus didakwai? Oh, wajib. Kita akan terkenakan hukum tatkala kalau kemudian dia musyrik kita biarkan. Ya, itu nggak boleh. Ya. Kita harus sampaikan, persoalan diterima ataupun tidak itu urusan mereka. Tapi nanti kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala, yaitu apa? Kamu sudah sampaikan belum? Karena kita ini sebagai syuhada walan nas. Kita ini sebagai saksi atas manusia. Panjenengan kenal saya, nanti akan ditanya oleh Allah. Ya, saya juga akan ditanya oleh Allah terhadap panjenengan semuanya. Dan maaf, foto sekarang ini ya nggak perlu CCTV ya. Kalau di sini ada CCTV-nya, nggak perlu. Nanti kemudian apa? Itu kita akan tengok ya. Ucapan saya ini nanti akan berulang nanti di padang mahsyar. Artinya apa? Diri panjenengan semuanya itu sudah diperingatkan oleh Ghazali. Ya, lu betul Bapak. Saya pun kemudian apa? Nanti kalau ditanya oleh Allah, saya sudah peringatkan ya Allah itu. Ini Bapak. Ya, oleh karena itu kita hati-hati. Maka wajib hukumnya untuk apa? Menyampaikan, ya, bahwa itu adalah sebuah hal yang kemudian menjadikan kesyirikan, ya. Dan bentuk kesyirikan yang kemudian seperti itu bisa lagi kemudian apa? Membatalkan keislaman. Ingat itu ya. Karena syirik itu lawannya tauhid. Ya, berbalik dengan makna tauhid. Lo kafir gimana Pak Ghazali? Kafir itu sudah yang namanya apa? Yang namanya tauhid enggak miliki. Opo tauhid. Aku enggak setuju. Nah, artinya apa? Aba wastakbar. Ya. Jadi inilah yang kemudian apa? Inilah yang kemudian kita harus pahami bersama.
Jadi orang kafir, kenapa dikatakan kafir? Maknanya adalah orang yang menutup kebenaran yang datangnya dari Allah Ta'ala. Itu makna halusnya kafir. Tapi ingat, bahasa kafir itu adalah bahasa Al-Quran. Ingat itu. Tapi ya jangan sampai kamu kafir. Jangan. Ya. Ya diperingatkan begini, hati-hati perbuatan atau tingkah laku menuju kepada kekafiran. Kalau ditanya, apakah orang pelakunya itu kemudian jadi kafir Pak Ghazali? Iya, pelakunya kafir. Kalau persoalan nunjuk orangnya kemudian tersinggung, itu urusan dia. Tapi kalau kita mengatakan, hai muslim, kafir, nggak boleh. Ya, itu, gitu Pak ya. Tetap kita ini harus berdakwah. Wal mau'izatul hasanah ya bil hikmah wal mau'izatul hasanah, maknanya adalah kita sampaikan apa adanya yang ada di dalam risalah, ya, mau persoalan ataupun tidak mau itu urusan lain, ya. Itu saja Bapak Ibu-ibu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadikan perhatian bagi kita semuanya. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang istiqomah untuk ada dalam dinul Islam yang hak ini, sehingga kita bisa menjalani apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. datang, tapi mereka tak sampaikan ke jenengan kan mereka